Bab 646. Claire keluar dari kamar tidur, meregangkan pinggangnya, dan bertanya pada Charlie, "Ya, apakah kamu sibuk hari ini?" Charlie berkata, "Saya akan pergi ke pesta ulang tahun seorang teman pada siang hari." Setelah berbicara, Charlie bertanya padanya, Istri, kamu baik-baik saja?" Claire mengangguk dan berkata, Saya ingin membeli sesuatu, tetapi jika ada yang harus Anda lakukan, saya akan bertanya pada Elsa." Charlie berkata, Maaf, istriku, kamu pergi dengan Elsa dulu, dan aku akan menemanimu keesokan harinya." Claire sedikit tersenyum, Baiklah, oke." Ibu mertua Elaine bertanya dengan wajah gelap, Oh, Charlie, apakah kamu punya teman di Arrows Hill untuk ulang tahun? Apakah dia masih muda?" Charlie mengangguk, ini 80. Elaine mencibir, apakah Anda sekarang mulai menggunakan perangkat konyol Anda untuk menipu orang-orang tua yang akan jatuh ke tanah? Untuk menipu peti mati?" Charlie berkata dengan ringan, aku belum berbohong kepada siapapun." "Masih berpura-pura?" Elaine dengan dingin mendengus, apakah tidak sedikit toko besar di Arrows Hill yang telah dibodohi olehmu? Saya katakan, saya telah melihat masa depan Anda. Anda seperti master dukun dari dulu, menunggu akhir Anda. Hanya ada dua masa depan, baik masuk penjara atau diburu." Elaine memperhatikan Charlie dengan mata yang sangat kesal akhir-akhir ini. Faktor intinya adalah Charlie menyumbangkan semua uang yang hilang kepada Lian dan Horiah untuk proyek harapan. Sekarang, kantongnya lebih bersih dari wajahnya. Dia tidak punya uang untuk memperbarui kartu nilai yang disimpan di salon kecantikan. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada suami atau putrinya jika mereka mengetahuinya. Di mata Elaine, Charlie adalah biang keladi semua ini. Oleh karena itu, dia secara alami 10,000 tidak bahagia dengannya. Ketika Jacob mendengar bahwa Elaine mulai mengincar Charlie lagi, dia buru-buru berdiri dan membela. Saya katakan, kenapa kamu seperti ini? Apa yang dilakukan Charlie? Lelaki tua berlari? Betapa baiknya Charlie selama ini. Sial. Elaine tidak tahu bahwa ketika Jacob mengadakan pertemuan teman sekelas beberapa waktu lalu, dia bersandar pada Charlie untuk berpura-pura menjadi kekuatan, dan dia berterima kasih atas rasa terima kasih Charlie. Melihat suaminya memihak Charlie, dia langsung mengutuk, Jacob, jangan tertipu oleh pria ini, kalau tidak kamu tidak tahu apakah kamu akan dijual olehnya." Jacob terlalu malas untuk berbicara dengannya. Sebaliknya, dia menyerahkan kunci mobil BMW-nya kepada Charlie dan berkata, Charlie, ayah telah memesan sebuah kotak di rumah klasik malam ini, dan saya akan makan bersama para pemimpin asosiasi kaligrafi dan lukisan. 2 cangkir, saya tidak bisa mengemudi. Ambil saja kunci mobil dan jemput saya di Classic Mansion." Charlie mengangguk, mengambil kunci mobil, dan bertanya, Ayah, jam berapa aku akan menjemputmu?" Jacob berkata, kami ada janji untuk makan malam pada pukul 7. Ini akan berakhir sekitar pukul 8.30 sampai pukul 9, jadi Anda bisa datang ke Classic Mansion pada pukul 8.30. "Baik." Begitu Charlie setuju, Elaine menjadi cemas dan bertanya, Jacob, apakah kamu akan menjamu tamu di Classic Mansion? Dari mana kamu mendapatkan uangnya?" Jacob tidak berani mengatakan bahwa Charlie memberinya uang, jadi dia menyembunyikan, apakah kamu begitu peduli? Bagaimanapun, Anda tidak perlu menghabiskan uang Anda." Elaine berkata dengan marah, pergi ke kota terburuk di Classic Mansion akan menelan biaya 20,000 hingga 30,000. Anda punya uang untuk dibakar? Jacob berkata dengan marah, sudah lama saya katakan, saya ingin bersaing dengan direktur eksekutif, apa makanan 20 atau 30 ribu? Selain itu, Anda tidak perlu mengeluarkan uang. Elaine sangat marah dan berseru, 20 ribu cukup bagi saya untuk pergi ke salon kecantikan untuk melakukan beberapa perawatan wajah dan tubuh. Anda benar-benar menggunakan uang itu untuk mentraktir orang untuk makan malam? Jacob berseru, kamu pergi ke salon kecantikan dan menghabiskan 10,000 hingga 20,000 sebulan, dan aku tidak menghentikanmu. Ada lebih dari 2 juta di rumah bersamamu. Kamu menghabiskan milikmu, aku menghabiskan milikku, aku meminta uangmu. Tidak. Anda masih peduli di mana saya mendapatkan uang dan di mana saya membelanjakan? Elaine tiba-tiba dihentikan oleh Jacob. 2 juta orang di keluarga ini memang berada di tempatnya masing-masing, tetapi sekarang mereka telah menyumbangkan proyek Hope. Saya bahkan tidak punya uang untuk pergi ke salon kecantikan untuk perawatan wajah. Jika 20,000 untuk makanan, seberapa bagus membuat wajah untuk diri sendiri? Bab 647.
Charlie melihat penampilan Elaine di matanya dan tertawa di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Elaine sangat kekurangan uang sekarang. Dia dulu menghabiskan semua jenis uang dengan boros, tetapi sekarang dia kelelahan, dan dia pasti sangat tidak nyaman. Sekarang, Elaine pasti lebih tertekan melihat Jacob pergi ke rumah klasik untuk makan malam. Benar saja, Elaine berseru kepada Yakub dan berkata, tidak. Anda memberi saya uang yang ingin Anda makan." "Mengapa?" Yakub cemas dan berseru, Elaine, saya peringatkan kamu untuk tidak pergi terlalu jauh. Uangnya ada di tanganmu, jadi kamu tidak perlu memberikannya padaku. Tapi sekarang kamu masih ingin bertanya padaku?" Ada hantu di hati Elaine, dan dia dengan keras kepala berkata, kamu tidak bisa pergi ke tempat yang lebih murah? Bahkan jika Anda makan 10,000, Anda bisa memberi saya 10,000 lagi." Yakub kesal dan berkata, dengan begitu banyak uang di tanganmu sendiri, apa yang harus kamu lakukan dengan 10.000 ini? Terlalu banyak? Elaine berkata dengan marah, saya tidak peduli. Jika Anda tidak memberi saya 10,000 hari ini, saya tidak akan membiarkan Anda makan. Jika kamu bisa keluar dari pintu ini hari ini, kamu akan kehilangan Elaine. Kau gila. Jacob menampar sumpitnya di atas meja, dan berkata dengan marah, aku memperingatkanmu Elaine, jangan pergi terlalu jauh. Saya akhirnya mengeluarkan presiden dan yang lainnya, dan tempat itu dipilih untuk memberitahu mereka. Jika Anda mencegah saya turun dari panggung, saya tidak akan pernah menyelesaikan ini dengan Anda. Tanpa akhir, siapa yang takut pada siapa? Elaine juga gelisah, dia sangat ingin meminta 10,000 dari Jacob. Dengan 10,000 ini, setidaknya dia bisa memperbaharui kartu kecantikan terlebih dahulu, dan pada sore hari dia bisa bertatap muka dengan beberapa kakak perempuan. Di pagi hari, semua orang di grup membuat janji untuk pergi ke salon kecantikan bersama di sore hari, tetapi dia tidak punya uang di kartu, jadi dia hanya bisa menolak dengan alasan sesuatu. Jika Yakub memberikan uangnya, dia bisa pergi dan menikmati seperti biasa. Jacob hampir menangis karena marah. Dia berdiri, memelototi Elaine, dan berkata dengan marah, Elaine, mengapa kamu orang yang berlebihan? Uang di rumah biasanya diberikan kepada Anda, dan saya menghasilkan ratusan ribu uang dari barang antik. Sudah saya berikan kepada Anda, apakah Anda masih belum puas? Sudah kubilang, jangan terlalu memaksaku. Elaine mengertakkan gigi dan berkata, bukankah cukup untuk 10.000 orang untuk makan? Apakah Anda harus makan senilai 20.000 dalam satu hari? Saya hanya ingin mengekang kebiasaan boros dan pemborosan. Aku tidak bisa menahan kesombonganmu. Jacob berkata dengan mata merah, pikirkan sendiri, saya hanya punya uang saku sepanjang tahun? Kapan saya pernah boros dan boros? Menurut saya, kamu termasuk orang yang boros dan boros? Lihatlah pakaian dan perhiasan Anda. Anda masih membelinya jika Anda tidak bisa menumpuknya, tidak ada habisnya. Elaine berkata dengan marah, saya telah menderita begitu banyak keluhan karena menikahimu. Apakah Anda tidak mau membeli beberapa pakaian? Apakah kamu masih memiliki hati nurani tentang itu? Saat dia berkata, air mata Elaine mengalir tepat saat dia berkata, dan dia tercekat. Dulu ketika kamu membiarkan saya hamil dulu tanpa menikah, saya menderita begitu banyak mata dingin dan cemoohan dari orang lain. Setelah menikah denganmu, berapa banyak penghinaan dari ibumu yang pernah kamu bayangkan? Sekarang kamu bahkan tidak menyukaiku karena membeli lebih banyak pakaian, kamu benar-benar buta. Keinginan Yakub untuk mati telah hilang. Dulu ketika dia hamil ketika mereka belum menikah, dia membuatnya mabuk dan tidur dengannya, oke? Jika bukan karena dia menggunakan metode ini, bagaimana cinta pertama Tuan Jacob bisa turun ke Amerika Serikat dalam kemarahan? Dia menghancurkan seluruh hidupnya. Dia pikir itu karena wajah putrinya, jadi dia mentolerirnya. Tapi sekarang dia bahkan tidak mengizinkannya makan. Bukankah ini terlalu berlebihan? Memikirkan hal ini, Yakub menggigil dan menegur, Elaine, apa yang kamu lakukan saat itu? Apa kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Anda masih memiliki wajah untuk menyalahkan saya? Apa yang saya lakukan? Aku hamil dengan bayimu. Elaine berteriak dengan keras, saya adalah seorang gadis terkenal di universitas saat itu. Kau membuatku mabuk dan menghancurkanku. Kamu omong kosong. Yakub sangat malu sampai dia hampir ingin menangis. Selama beberapa dekade, dia telah menderita di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Elaine bahkan menamparnya. Seberapa tidak tahu malu wanita ini? Saat ini,
Claire sedikit kewalahan, dan berkata, ayah dan ibu, maukah kamu berhenti berdebat? Bab 648. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Elaine lagi, Ibu, jangan mempermalukan ayah. Dia tidak menghabiskan banyak uang. Sekarang dia ingin menjamu beberapa tamu, kenapa kamu harus menghadapinya? Elaine berkata, saya masih ingin menabung untuk keluarga. 20.000 untuk sekali makan, apakah di luar kemampuan keluarga kita? Setelah itu, dia memelototi Yakub dan berkata, kamu harus memberikan uang ini hari ini, atau kamu harus memberikannya meskipun kamu tidak. Claire tidak tahu apa yang dipikirkan Elaine. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, Ibu, jangan mempermalukan ayah. Bukankah 10,000? Aku akan memberikannya padamu. Baik. Elaine segera berkata dengan bersemangat, lalu transfer ke saya di WeChat. Claire mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan mentransfer 10,000 ke Elaine. Elaine membuka WeChat dan mengklik untuk menerima pembayaran. Setelah menerima uang, dia menyeringai. Setelah itu, dia segera berkata dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang, saudari-saudari, aku akan main juga di sore hari. Seseorang di grup bertanya, hei, bukankah kamu mengatakan sesuatu di pagi hari? Elaine buru-buru menjawab, saya akan pergi berbelanja, tapi kaki saya sedikit sakit. Jika saya tidak ingin pergi, saya harus pergi ke salon kecantikan untuk melakukan perawatan wajah dan bersantai. Claire menghela nafas tak berdaya saat melihat mata ibunya terbuka. Dia tidak tahu bahwa ibunya telah kehilangan semua tabungan keluarga. Pada saat ini, ponsel Charlie di desktop tiba-tiba bergetar. Warnia yang menelepon. Charlie mengangkat telepon untuk menjawab dan mendengar suara lembut dan menyenangkan Warnia. Mr. Wade, aku akan berada di rumahmu dalam 10 menit. Kapan waktu yang tepat untuk Anda? Charlie berkata, tunggu sebentar. Saat keluarga selesai sarapan, saya akan turun setelah menyelesaikan hidangan. Baiklah, kalau begitu aku menunggumu di gerbang komunitas. Warnia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan ketika dia mendengar jawaban Charlie. Tuan Wade adalah pria yang sempurna, dia masih perlu membersihkan piring di rumah? Ini hanyalah penghinaan baginya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya bahwa jika Tuan Wade bersamanya, dia tidak akan membiarkan dia melakukan pekerjaan rumah. Bagaimanapun, seorang pria harus pergi ke luar negeri untuk melawan dunia dan dilayani dengan cermat oleh istrinya ketika dia kembali ke rumah. Bagaimana dia bisa melakukan pekerjaan rumah di rumah? Di satu sisi, dia merasa sangat tidak berharga bagi Charlie, dan di sisi lain, dia sangat ingin menjadi wanita yang melayani Charlie di rumah. Charlie menutup telepon, dan Claire berkata, Charlie, apakah temanmu di sini untuk menjemputmu? Baik. Charlie mengangguk, dan berkata, cucu teman saya, baru saja datang untuk menjemput saya. Claire bersenandung, tanpa memikirkannya, dan berkata, kalau begitu, pergilah dan aku akan membersihkan piring dan sumpit. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Charlie buru-buru berkata, tidak apa-apa istri, biarkan dia menunggu sebentar, aku akan pergi setelah selesai berkemas. Claire buru-buru mendorongnya, dan berkata, biarkan aku yang mengambilnya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dituju, jangan biarkan mereka menunggu lama. Bab 649. Melihat desakan Claire, Charlie mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, kamu telah bekerja sangat keras. Istri, aku akan pergi sekarang. Pergilah. Claire menjawab dan bertanya kepadanya, karena kamu akan pergi ke pesta ulang tahun teman, apakah kamu siap dengan hadiah? Charlie mendengus dan berkata, saya siap. Claire buru-buru bertanya, hadiah apa yang kamu persiapkan? Jangan terlalu picik dan tidak memuaskan. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, saya telah menyiapkan sedikit sesuatu yang saya buat sendiri. Itu sopan dan penuh kasih sayang. Teman saya tidak peduli dengan uang, dan saya yakin dia akan sangat menyukainya. Itu bagus. Claire mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jika ini masalahnya, maka cepat pergi. Baik. Charlie bangkit dan mengenakan mantel biasa, mengucapkan selamat tinggal pada Claire dan ayah mertuanya, dan langsung keluar rumah. Begitu Charlie pergi, Elaine meletakkan ponselnya di punggungnya, dan berkata pada Claire dengan wajah serius, Claire, kenapa kamu mulai terbiasa dengan Charlie sekarang? Apa gunanya limbahnya selain melakukan pekerjaan rumah? Saya biasanya ingin dia melakukan lebih banyak pekerjaan rumah.
Apakah tidak baik bagimu untuk membiarkan dia melakukan pekerjaan rumah? Claire buru-buru berkata, Ibu, jika Charlie ada sesuatu yang harus dilakukan, biarkan dia pergi. Saya akan mengurus hal-hal seperti membersihkan mangkuk dan sumpit. Saya akan melakukannya nanti. Ini bukan masalah besar. Elaine berseru, bukan itu yang saya katakan. Pria ini seperti memelihara anjing. Jika Anda membatasi dia dari awal hingga akhir, dia tidak akan berani buang air besar dan kencing di rumah, pergi tidur, atau menggigit furnitur. Dia akan mengibas ketika melihatmu. Seperti yang dia katakan, Elaine berkata dengan sangat serius. Tetapi jika Anda sedikit rileks dari disiplin, itu tidak hanya akan mendorong hidung Anda ke wajah Anda, mungkin suatu hari akan menggigit Anda kembali. Lihatlah ayahmu yang memintaku untuk mendisiplinkan selama bertahun-tahun. Apakah dia tidak patuh? Ketika Jacob mendengar ini, ekspresinya sangat jelek. Dia mengutuk dalam hatinya. Sial, kamu, wanita bau, memperlakukanku seperti anjing? Namun, Yakub juga tidak berani mengatakan apapun padanya, dan hanya bisa menahan apa yang membuatnya kesal. Claire menatap ayahnya dengan penuh simpati, dan berkata tanpa daya, Ibu, aku membersihkan piring dan pergi keluar. Setelah berbicara, dia mengabaikan Elaine, mengambil mangkuk dan sumpit ke dapur. Melalui jendela dapur rumah Claire kebetulan bisa melihat pintu masuk komunitas, jadi dia sedang mencuci piring. Sambil tanpa sadar melihat keluar jendela, dia melihat suaminya Charlie, berjalan keluar pintu. Charlie tidak tahu bahwa istrinya, Claire, sedang memandanginya dari dapur. Ketika dia keluar dari gerbang komunitas, dia melihat Rolls-Royce Phantom merah diparkir di gerbang komunitas. Segera setelah itu, seorang wanita dengan temperamen yang mulia, wajah cantik dan kaki yang ramping muncul dari dalam mobil. Wanita ini adalah wanita tertua dari keluarga Song, Warnia. Hari ini Warnia mengenakan gaun merah yang disesuaikan, keseluruhan orang terlihat lebih cantik, dan itu dengan jelas memicu temperamen putri tertua dari keluarga besar. Dia berpakaian hari ini dan mengatakan itu untuk perayaan ulang tahun kakek, tapi sebenarnya untuk Charlie. Bagaimanapun, wanita adalah orang yang menyenangkan dirinya sendiri. Kalimat ini tidak berubah sejak zaman kuno. Dia berharap Charlie bisa memperhatikan kecantikannya dan lebih peduli padanya. Melihat Warnia, Charlie tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas dan ke bawah, dan tidak bisa tidak terkejut. Ini bukan pertama kalinya Charlie melihat kecantikan Warnia, tapi dia tetap memberikan pujian dan berkata, Warnia, kamu berpakaian cantik hari ini. Warnia menatap Charlie penuh kasih sayang, dan ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan hentakan seperti rusa, wajahnya juga menunjukkan rasa malu seorang wanita kecil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang roknya, dan berbalik sedikit ke depan Charlie, dan berkata, apa menurutmu gaunku indah? Charlie tersenyum tipis. Tentu saja itu sangat indah, sangat sesuai dengan temperamenmu. Warnia semakin malu, dan akar telinganya semakin panas. Setelah itu, Warnia membungkuk dengan sangat hormat, dan pada saat yang sama berkata dengan rasa malu, terima kasih, Tuan Wade atas pujian Anda. Bab 650. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, kamu telah bekerja sangat keras untuk menjemputku. Warnia buru-buru berkata, Dia, ini adalah kehormatan keluarga Song kami bahwa Anda menghadiri pesta ulang tahun kakek. Karena itu, Warnia buru-buru berlari 2 langkah, berinisiatif membuka pintu kopilot, membungkuk sedikit, memberi isyarat pada Charlie, dan tersipu. Mr. Wade, silakan masuk ke mobil. Charlie mengangguk, dan langsung masuk ke mobil tanpa bersikap sopan pada Warnia. Jika seseorang melihat putri terkenal dari keluarga Song Miss Warnia di Aurous Hill, mengambil inisiatif untuk membuka pintu bagi seorang pemuda, rahang mereka akan jatuh. Namun, Charlie merasa bahwa, tidak peduli dari aspek mana, dia pantas mendapatkan Warnia untuk membukakan pintu untuknya. Dalam hal identitas, dia adalah putra dari keluarga Wade, jauh lebih kuat daripada dia atau bahkan seluruh keluarga Song. Dari segi kekuatan dia adalah Pak Wade, bahkan kakek Warnia pun harus menghormatinya, sehingga wajar jika Warnia membuka pintu mobil untuk dirinya sendiri. Charlie tidak tahu, adegan ini kebetulan terlihat jelas oleh Claire. Claire bertemu Warnia. Saat studionya dibuka, Warnia secara khusus datang untuk mengucapkan selamat kepadanya. Saat dia melihat Warnia terakhir kali, Claire merasa dia lebih rendah darinya dalam segala hal. Dalam hal latar belakang keluarga, penampilan, temperamen, kemampuan, dan sumber keuangan, dia tidak dapat membandingkan dirinya dengan dirinya. Rasanya seperti dia telah bertemu dengan wanita cantik yang menakjubkan yang lebih kuat darinya dalam setiap aspek. Claire merasa sedikit malu. Tapi dia tidak menyangka bahwa Warnia,
yang terkenal di seluruh Aurous Hill, akan sangat menghormati suaminya? Tidak hanya dia pergi ke pintu rumahnya untuk menjemputnya, bahkan membukakan pintu untuknya? Mengapa dia begitu sopan kepada suaminya? Memikirkan hal ini, Claire tiba-tiba merasa sedikit masam, dan dia ternyata cemburu. Sebuah pikiran muncul di hatinya. Warnia ini, apakah dia menyukai Charlie? Namun, saat berikutnya, dia merasa idenya terlalu absurd. Siapa Warnia? Dia adalah putri dari keluarga Song. Aset keluarga melebihi 100 miliar. Di mana suaminya? Hanya gelandangan. Bahkan jika dia memiliki beberapa keterampilan misterius dalam ramal sekarang, tidak mungkin dibandingkan dengan putri dari keluarga besar, seseorang seperti Warnia. Namun, karena dia tidak mungkin melihat suaminya, mengapa dia begitu sopan kepada suaminya? Claire tidak bisa memahami pertanyaan ini, dan entah kenapa mudah tersinggung. Saat ini, Warnia telah memulai Rolls-Royce dan pergi bersama Charlie. Claire memandangi mobil-mobil mewah yang berangsur-angsur pergi, bahkan lebih tidak nyaman di hatinya. Apakah benar-benar ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan tentang mereka berdua? Dia tanpa sadar mengeluarkan ponselnya, mencoba menelepon Charlie, tetapi begitu dia mengeluarkan ponsel, dia ragu-ragu lagi. Setelah banyak pertimbangan, dia memutuskan bahwa setelah Charlie kembali, dia akan menemukan kesempatan lain untuk bertanya dengan hati-hati. Untuk saat ini, jangan agresif. Bagaimanapun, itu adalah suami dan istri, dan dia harus memberinya kepercayaan dan rasa hormat minimum.